Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Dwi Citra Lestari. Hari ini kita akan mempelajari bab yang kedua tentang sistem perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi pada melalui spora, umbi batang, umbi lapis, gerage, dan tunas adventif. Vegetatif buatan adalah proses perbanyakan atau reproduksi non-seksual melalui campur tangan manusia. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan, berikut bagian-bagiannya. Pertama adalah spora. Reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan vaku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporogangium kotak spora. Fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Terjadi pada misalnya Hetericum sp. Kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis antara lain bawang merah, dafodil. Kemudian ada tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Kemudian akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, dan kesemak. Rizom. Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas, sisik-sisik daun, dan ada ruas. Terjadi pada tumbuhan bambu dan dahlia. Stolon. Stolon sering kita lihat pada rumput-rumput liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Stolon yang menjulur di atas tanah misalnya pegagan, Centella asiatic, dan Strawberry Fagaria vesca. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah misalnya rumput teki, Corpus rotundus. Kemudian ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata-mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain pada kentang. Kemudian vegetatif secara buatan. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang-cabang, terutama pada daerah yang berbuku, misalnya tanaman Hibiscus, Tillandsius waru, dan Scarum officinarum tebu. Kemudian ada cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut, sabut atau plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Kemudian ada mengenten. Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda-beda. Mula biji tumbuhan disamaikan setelah tumbuh besar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang ranting. Jenis tumbuhan yang lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama, lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Kemudian ada merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan pisahkan dengan induknya. Kemudian kita akan beralih dengan reproduksi generatif pada tumbuhan. Reproduksi generatif pada tumbuhan perkembangan khusus untuk tumbuhan spermatopita melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putih untuk tumbuhan Gymnospermae. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Perhatikan tabel berikut ini. Agar serbuk sari sampai kepala putih, maka dalam penyerbukan ada hal-hal yang menjadi perantaranya, antara lain angin, hewan, dan manusia. Kemudian ada jenis penyerbukan asal serbuk sari. Autogami, penyerbukan sendiri dari satu bunga yang sama. Geotonogami, penyerbukan tetangga dari bunga lain dalam satu pohon. Allogami adalah penyerbukan silang dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Bastard dari bunga lain yang berasal dari varietas lain. Kemudian ada entomogami. Entomogami adalah penyerbukan dengan perantara serangga. Entomogami bisa terjadi pada tumbuhan yang menghasilkan madu dan serbuk sari. Contoh hewannya antara lain kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah yang sangat menghisap madu.
Kemudian ada angin anemogami. Anemogami adalah sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan angin. Ciri-ciri yang ditemukan secara anemogami adalah sebagai berikut. Ciri-ciri bunga yang diserbuki serangga adalah sebagai berikut. Air hidrogami. Hidrogami artinya sampai serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan air. Hidrogami seperti eceng gondok. Malakogami adalah penserbukan dengan bantuan siput. Malakogami terjadi pada tumbuhan yang sering dikunjungi siput. Kripterogami adalah penserbukan dengan bantuan kelelawar. Kelelawar biasanya mekar di malam hari, berukuran besar, berwarna cerah, dan letaknya tidaknya tersembunyi. Kemudian ada ornitogami, adalah penserbukan dengan bantuan burung. Burung dipollinasi dengan biasanya mengandung madu dan air. Contohnya burung yang disebut oleh Colibri termasuk nestar yang panjang dan sempit. Kemudian ada antropogami, adalah penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia, misalnya mendukung vanili dan penyerbukan jenis anggrek. Proses penyerbukan serbuk sari sampai pada tetes penyerbukan terbatas dari dua sel, yaitu sel generatif dan sel vegetatif. Kemudian kita beralih kepada reproduksi pada hewan. Organ reproduksi angiospermanya adalah bunga. Bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik yang berfungsi sebagai alat kelamin betina dan putik. Perkembangan biak seksual membelah diri, yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel yang betul terjadi pada protozoa. Perkembangan seksual pada reproduksi seksual terjadi pada pembuahan, namun kadang-kadang terbentuk individu baru tanpa adanya pembuahan, sehingga reproduksi secara kawin pada hewan terbatas dapat dibedakan menjadi dua macam. Dapat pembuahan, misalnya pada lebah jantan dan semut jantan. Perkembangan biakan aseksual berbentuk tunas, misalnya pada hewan hidria dan forifisia, misalnya pada planera dan bintang laut. Kemudian perkembangbiakan aseksual fragmentasi, yaitu pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel baru, misalnya terjadi pada volvox. Oosit akan membelah dan selanjutnya menghasilkan sporosid. Cacing pita, tumbuh cacing pita terjadi atas segmen-segmen yang disebut proglotit. Maka terjadilah pembuahan di dalam proglotit yang menghasilkan zigot. Kemudian ada hidria. Selain berkembang biak secara seksual bertunas, hidria juga terdapat berkembang biak secara seksual. Perkembangan secara seksual diletakkan pembentukan testis dan ovarium yang terdapat pada satu tubuh hermafrodit. Cacing tanah. Dalam cacing tanah terdapat beberapa segmen yang kulitnya menebal disebut clitlium. Dalam segmen tersebut terdapat testis yang membentuk spermatozoid dan ovarium yang membentuk ovum. Cacing tanah yang tidak pernah menggunakan pembuahan sendiri tetapi melakukan perkawinan dengan pertukaran spermatozoid atau perkawinan silang. Kemudian vertebrata dapat berkembang biak secara kawin atau seksual melalui pelebuhan atau ovum dan spermatozoid. Pembuahan pada vertebrata terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Perkembangan biak pada vertebrata dapat dibedakan di atas. Pertama adalah vivipar, beranak, ialah hewan yang melahirkan anaknya. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya, misalnya manusia dan hewan menyusui lainnya. Ovipar, petelur, ialah hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan dalam telur, misalnya ikan, burung, amfibia, dan sebagian reptilia. Kemudian ada amfibi. Seperti pada ikan, katak juga perlu dengan ventilasi eksternal. Telur yang terletak di buah akan bergerombol di permukaan air. Setelah mengalami metamorfosis selama 1-3 bulan, ia akan berubah bentuk menjadi katak. Kemudian ada ikan. Ikan termasuk hewan yang bersifat ovipar. Ikan tidak mempunyai organ perkawinan. Pembuahan terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam air. Telur yang dibuah selanjutnya yang akan biarkan terapung-apung di dalam air. Ovipar bertelur dan beranak, ialah hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang dalam telur. Pembeda dengan ovipar adalah kelompok ovipar yang tidak mengeluarkan telur dari dalam tubuh, seperti ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis lainnya.
Mamalia fertilasi eksternal karena memiliki organ reproduksi sempurna, kecuali golongan hewan berparuh, bebek. Aves fertilasi eksternal dengan kloaka. Semua jenis burung berreproduksi dengan cara bertelur, ovipar. Serangga pada jenis serangga misalnya madu, terdapat kulitnya terdiri dari fertil, itu kurang makan. Reptilia ada yang meletakkan telur vivipar dan ada pula yang bersifat ovovivipar. Terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata.